Izin pakai perumah. Mulai mengalami pandemi COVID, rata-rata kita mengalami kesulitan. Kesulitannya bagaimana? Kesulitannya karena kita yang semula kita bebas, bebas keluar dari rumah, kemudian tiba-tiba dibatasi. Kita harus di rumah, bahkan kalau misalnya kita keluar rumah pun, apa ya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih untuk waktunya. Saat ini kita memasuki pertemuan yang ketiga, di mana di pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai model bisnis e-commerce. Sebelum saya mulai, saya mau share materi terlebih dahulu, di mana di dalam model bisnis e-commerce ini kita akan membahas mengenai berbagai kerangka bisnis untuk transaksi online, kemudian mencakup jenis pelaku, bagaimana perusahaan mendapatkan nilai sampai dengan membentuk ekosistem digital. Model bisnis e-commerce. Model bisnis yaitu merupakan sekumpulan aktivitas terencana yang dirancang dengan untuk mendapatkan keuntungan dari pasar tertentu. Kemudian di dalam model bisnis juga ada rencana bisnis, yaitu menggambarkan model bisnis perusahaan, dan model bisnis e-commerce yaitu menggunakan atau memberdayakan keunggulan unik dan teknologi internet ataupun web dan aplikasi. Ada 8 elemen model bisnis, yaitu market opportunity, kemudian value proposition, revenue model, kemudian competitive advantage, competitive environment, market strategy, organizational development, management team. Nah, dalam model bisnis ini berarti kita mau berbicara mengenai market opportunity. Jadi peluang pasarnya yang seperti apa yang ada baik saat ini maupun yang akan datang. Jadi kita minimal sudah bisa menggambarkan kira-kira peluang-peluang pasar yang bagaimana sih nanti yang bisa kita masuki agar bisnis kita itu bisa sesuai kriteria yang kita inginkan, kemudian juga sesuai dengan pangsa pasar yang selama ini diinginkan oleh masyarakat, sehingga kita harus tahu kira-kira peluang pasar ini mampu nggak kita memasuki peluang pasar tersebut. Dan value proposition, posisi nilai. Dengan adanya peluang pasar, kira-kira kita bisa masuk tidak nilai kita itu di pasar tersebut. Kemudian revenue model, hasil dari model-model yang ada. Kemudian kita juga harus mungkin bisa melakukan inovasi, modifikasi dan lain sebagainya yang tentunya membantu bisnis kita agar bisa selalu valuable di masyarakat. Dan competitive advantage, persaingannya yang seperti apa yang saat ini yang ada. Tentunya bisnis itu bersaing secara ketat ya, karena kan mereka mempunyai keunggulan kompetitif gitu kan. Kita harus memiliki keunggulan kompetitif yang nantinya bisa membedakan antara produk kita dengan produk orang lain. Nah, ini yang perlu kita butuhkan. Dan competitive environment, lingkungan yang sangat kompetitif sekali, ini yang menjadikan kita harus bagaimana bisa benar-benar tadi membaca peluang pasar yang ada. Kemudian kita juga menunjukkan keunggulan kompetitif yang kita miliki agar produk kita memiliki nilai yang sangat tinggi dan juga memiliki model yang tentunya selalu mengikuti perkembangannya. Kemudian market strategi, bagaimana strategi pemasaran yang akan kita gunakan. Nah, kalau di pemasaran kan mungkin banyak sekali strategi yang harus kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita minimal kalau kita itu pengen menjadi sebagai leader di pasar tersebut, ya kita harus melakukan hal-hal yang tentunya inovatif, kreatif, berbeda dibanding yang lainnya. Meskipun nanti apa yang kita lakukan ini diikuti oleh orang lain, tetapi kita selalu harus melakukan kreativitas. Nah, market strategi apa yang kita gunakan agar kita bisa menjadi bisa minimal sebagai challenger, karena kan kompetisi di pasar itu kan sangat tinggi sekali ya. Jadi kan kita harus menggunakan strategi yang bagaimana, entah dari segi penjualannya kah, atau dari promosinya kah, atau mungkin dari sistem yang kita gunakan agar
agar kita itu bisa memenuhi peluang pasar yang ada tadi. Dan organization development, kemudian bagaimana kita membangun organisasi agar bisnis kita ini benar-benar solid dan bisa ya syukur-syukur menjadi leadernya tadi. Karena kan tingkatannya kan ada leader, follower, challenger, follower, kemudian nurture. Nah, minimal kalau kita mau jadi leader ya berarti kita harus benar-benar berbenah. Minimal kita perkuat di value proposition, kemudian revenue model dan competitive advantage. Jadi keunggulan kompetitif yang harus kita perkuat agar kita bisa mudah bersaing dengan pihak lain. Dan tentunya semua ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen tim yang sangat solid. Nah, tim manajemen ini juga harus dibutuhkan karena apa? Tim manajemen yang solid itu akan membantu kita di dalam melakukan pemasaran secara maksimal. Dan 8 elemen kunci model bisnis. Jadi ada value proposition, revenue model, kemudian market opportunity, competitive environment, competitive advantage, market strategy, organizational development, management team. Tadi kan baru saya kupas sedikit istilah dalam artian gambaran gitu ya, gambaran. Nah, ini akan kita kupas secara maksimal. Value proposition, yaitu menunjukkan alasan dan faktor pertimbangan konsumen memutuskan membeli sebuah produk. Nah, nilai posisi kita itu di mana? Jadi tujuannya untuk apa? Agar bisa konsumen ini kira-kira mau membeli produk kita atau tidak. Jadi kita harus bisa menunjukkan alasan dari faktor pertimbangan konsumen di dalam mereka akan membeli sebuah produk yang kita tawarkan. Jadi kita harus benar-benar memberikan nilai posisi nilai yang sangat ideal, istilahnya ideal di pasar agar konsumen ini bisa mereka begitu melihat produk kita, mereka akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah produk yang kita tawarkan. Dan keberhasilan dari value proposition dalam e-commerce yaitu yang pertama yaitu personalisasi atau customization. Dalam artian di sini saya custom ya, karena kan sekarang sudah model custom. Kalau dulu kita yang penting kita memproduksi sebanyak-banyaknya mungkin agar karena kan itu memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan yang mereka inginkan. Tetapi sekarang mereka sudah berubah jalur. Mereka sudah mulai customization, misalnya custom sesuai dengan pesanan. Jadi kalau konsumen tidak memesan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya tidak diproduksi. Mereka memproduksi tidak secara maksimal, jadi mereka memproduksi yang mereka gambarkan sesuai dengan tren yang saat ini ada. Kemudian nanti begitu ada orang yang menginginkan secara custom, mereka akan memberi layanan mudah. Bahkan layanan itu mungkin semakin meruncing ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Kemudian mengurangi waktu pencarian produk dan penemuan harga yang sesuai. Nah, memang dengan adanya value proposition menjadikan konsumen itu mudah di dalam mencari produknya, dan harganya pun juga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi tidak apa ya, kesulitan mereka di dalam mencari produk sesuai dengan harga yang mereka inginkan. Dan memberikan fasilitas transaksi dengan mengelola penyerahan produk. Nah, ini karena memang tujuan awalnya itu mereka membuat posisi nilai ini agar segera istilahnya konsumen itu tertarik, kemudian mereka melakukan pembelian. Nah, mereka memberikan fasilitas transaksi dalam artian apa? Dalam mengelola penyerahan produk. Nah, makanya ditawarkan mau sistem COD, kemudian atau mau sistem kilat, sistem biasa, sistem apalah sesuai yang mereka inginkan. Kalau biasa mungkin membutuhkan waktu, kan tergantung dari jarak tempuh produk itu dikirim sesuai dengan pengirimannya. Mau sistem kilat, super kilat atau COD, ini jadi disinilah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga pebisnis memberikan fasilitas transaksi dalam penyerahan produknya dengan baik. Dan revenue model yaitu penerimaan, misalnya gitu ya, mereka menunjukkan sumber dan metode
dalam memperoleh penerimaan. Di sini tipe model revenue ada advertising revenue model dan ada subscription revenue model, transaction fee revenue model, sales revenue model, affiliate revenue model. Advertising revenue berarti kan kita harus melalui penerimaannya itu melalui promosi yang seperti apa sesuai dengan kesepakatannya, promosi yang besar-besaran, promosi yang tentunya menjadikan seorang konsumen itu akan tertarik dengan promosi yang kita tawarkan dan sesuai dengan subscription. Jadi siapa yang melakukan subscribe, nah ini dengan banyaknya subscribe berarti mungkin itulah barang yang diinginkan oleh konsumen. Dan transaction fee, ada fee transaksi ya, ada pembayaran transaksi yang seperti apa yang diinginkan. Kemudian sales revenue, penerimaan penjualannya yang seperti apa. Kemudian affiliate, nah affiliate-nya banyak sekarang digandrungi oleh baik para pebisnis maupun seorang seorang yang ingin mendapatkan penghasilan dengan tanpa mereka mengeluarkan modal, mereka menggunakan affiliate ini. Affiliate ini sangat-sangat populer karena mereka hanya tinggal menduplikat promosi yang diberikan oleh pebisnis, kemudian mereka promosikan entah itu nanti melalui Facebook, Instagram, Telegram, Line, Twitter sesuai dengan kesepakatannya, sehingga dengan mereka disesuaikan dengan waktu mereka mempromosikan produknya, misalnya jam-jam yang sangat bagus dan rawan itu biasanya jam 7 pagi sampai dengan jam 8, kemudian nanti siang jam berapa ada dimulai lagi, kemudian malam berapa lagi. Nah, setiap kali mereka memposting kemudian ada yang melihat, kemudian ada yang memberi komen dan sebagainya, mereka akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjiannya. Kalau misalnya sekali satu orang misalnya Rp100, tinggal kalikan berapa orang di dalam mereka sudah melakukan pempostingan produk yang mereka tawarkan. Nah, ini contohnya advertising. Advertising itu ada Yahoo, Vivo, advertise in exchange for advertisement. Dan subscription itu juga sudah ada di situ, biasanya wsi.com, consumerreport.org. Fee-nya from subscribe in exchange. Jadi kalau advertising biasanya entah Yahoo, entah Gmail, entah apa ya itu yang mereka gunakan, fee-nya itu dari advertising, dari yang mereka publikasikan, yang mereka promosikan, dan perkembangannya sesuai dengan orang yang perubahan promosi yang mereka tawarkan. Nah, kalau subscription berarti fee-nya dari setiap kali akses dari konten atau service-nya. Jadi mereka berapa kali mereka melakukan subscribe, berapa orang, berapa banyak dan sebagainya. Kan transaction fee. Nah, ini ada EP, ada e-trades, yaitu fee-nya, commission-nya itu dari enabling atau executing of transaction, jadi dari eksekusi transaksi itu sendiri. Dan kalau sales itu biasanya Amazon yang menggunakan atau LLI Bin dan Gap, iTunes itu diperoleh dari sales of good information or service. Jadi dari informasi atau barang-barang yang dijual atau mungkin layanannya, itu istilah yang mereka beri nilai. Kemudian kalau affiliate itu biasanya dari My Points, itu fee-nya dari business referral. Jadi orang-orang yang memang mereka membutuhkan seorang afiliator dalam membantu mereka menawarkan produknya. Kemudian yang ketiga itu market opportunity, yaitu menunjukkan segmen pasar target yang menjadi sasaran pelayanan dan potensi penjualannya. Nah, segmen pasar target itu area nilai komersial aktual dan potensial di mana perusahaan bertujuan operasi, juga potensi peluang pasar realistik itu yang ditentukan oleh potensi revenue dari masing-masing pasar di perusahaan yang akan bersaing. Jadi
peluang pasarnya, istilah peluang pasarnya menunjukkan yaitu segmen pasar target yang menjadi sasaran layanannya. Jadi mereka kan sudah tahu ya segmennya siapa. Kalau di pembahasan sudah dikulik secara lengkap ya, ada segmenting, targeting, positioning. Jadi mereka akan tahu segmennya siapa. Segmennya itu uh, remaja kah, anak-anak kah, dewasa kah, atau mungkin segmennya di pendidikan, dunia pendidikan institusi atau government, itu mereka sudah tahu, sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, begitu mereka bisa menentukan segmen pasar targetnya, kemudian segmen target ini yang tentunya menjadi sasaran pelayanannya. Mereka otomatis mencari segmen pasar targetnya, yaitu area nilai komersial aktualnya ataupun potensialnya. Nah, di mana mereka betul-betul beroperasi. Apakah misalnya di pasar tradisional gitu kan. Kalau di pemasaran di pasar tradisional atau di pasar modern atau di pasar digital, nah ini sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu market opportunity. Kalau kita e-commerce, ya berarti model bisnisnya berarti di pasar digital. Nah, pasar digital mereka akan menggunakan apa aplikasi-aplikasi yang mereka inginkan, apakah melalui Lazada, Shopee, kemudian Blibli, Tokopedia, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena di situ ada perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati antara pebisnis dengan penyedia aplikasi, gitu kan. Potensi peluang pasar realistik di sini ditentukan oleh potensi revenue dari masing-masing pasar di perusahaan yang akan bersaing. Nah, ini memang ya, kalau kita sudah bersaing sesuai dengan environmentnya atau persaingan di lingkungan pemasarannya, itu kita harus tahu istilah potensi penerimaan kita dari masing-masing pasar itu tadi. Kira-kira kita bisa mencakup nggak produk ini istilah kalau kita pasarkan di sesuai segmennya tadi. Kalau misalnya ternyata kita sudah masuk tetapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali, berarti kita harus mengevaluasi kira-kira apa yang perlu kita benahi agar produk kita ini benar-benar masuk di peluang pasar yang ada itu tadi, sehingga konsumen akan menyukai dengan produk kita. Dan peluang pasar itu biasanya dibagi-bagi dalam berbagai segmen pasar yang lebih kecil. Memang itu tadi segmennya itu sudah benar-benar terkotak-kotakkan gitu ya. Jadi misalnya usia 0 sampai 5 tahun gitu ya. Itu mereka sudah ada misalnya untuk laki-laki atau untuk perempuan, kemudian modelnya bagaimana, spesifikasinya seperti apa. Jadi mereka sudah benar-benar sudah dibagi sesuai dengan yang sangat kecil-kecil, sehingga orang itu akan bisa mudah pada saat mereka akan mencari produk yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat yaitu competitive environment atau kompetisi lingkungan. Misalnya lingkungan yang kompetisi itu di sini menunjukkan para kompetitor atau pesaing kita dan substitusi di segmen pasar target. Jadi kita harus tahu seperti apa pesaingnya, seperti apa barang substitusi yang bisa menggantikan produk kita. Nah, kita harus tahu. Nah, di sini yang berperan itu perusahaan kompetitor yang menjual produk sejenis dengan segmen pasar yang sama. Nah, segmennya sama, kemudian menjual produk yang sama. Nah, ini kita harus benar-benar fight agar bisa produk kita tuh minimal di situ bertahan atau bahkan tadi sebagai leadernya. Kita harus benar-benar jeli dalam misalnya menggali potensi yang kita miliki, sehingga kita akan tahu perusahaan-perusahaan kompetitor itu istilahnya bisa kita lawan atau kita melakukan persaingan yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau kita mungkin meskipun kita sama produknya tetapi kita memiliki satu keunggulan dibanding kompetitor kita, otomatis konsumen akan lari ke kita. Itu yang kita inginkan. Dan yang kedua, mencantumkan kompetitor langsung ataupun tak langsung. Nah, memang di dalam environment kompetitif ini, persaingan lingkungan yang sangat bersaing ini, di situ ada kompetitor secara langsung juga tidak langsung. Langsung itu mungkin yang memang benar-benar ada di situ yang bersaing dengan kita secara maksimal. Nah, yang tak langsung itu mungkin kadang-kadang ada beberapa orang yang memang secara virtual mereka merupakan pesaing kita, tapi yang kadang-kadang kita tidak merasa tersaingi, karena kan mungkin
secara kualitas kita mungkin lebih unggul dibanding mereka. Nah, tentunya di dalam competitive environment ini dipengaruhi oleh apa? Oleh banyaknya kompetitor dan skala usahanya. Artinya begini, semakin banyak kompetitor atau pesaing dan skala usaha kita itu juga sangat luas, kita mungkin akan bisa menguasai pangsa pasar dan market share dari masing-masing kompetitor. Jadi market share ini juga perlu kita pahami, kita lihat. Kalau misalnya market share dari kompetitor kita itu mungkin standar atau mungkin di bawah rata-rata kita tidak masuk, kita lebih semakin memperkuat market share kita agar apa? Agar apa ya? Kita agar konsumen itu semakin loyal terhadap produk yang kita tawarkan, sehingga di situ dibutuhkan inovasi, kreativitas kita di dalam menciptakan produk-produk yang tentunya lebih baik dibanding atau lebih unggul dibanding para kompetitor kita. Dan profitabilitas kompetitor. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh para kompetitor kita juga harus tahu. Karena apa? Ini yang nanti yang menjadikan tolak ukur kita, apakah produk kita ini sudah mampu bersaing di dalam lingkungan pemasaran tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu profitabilitas mereka, tahu juga profitabilitas kita sendiri, kita akan dengan mudah menentukan kira-kira nanti apa sih selanjutnya yang akan kita keluarkan, gitu kan? Juga harga penawaran dari kompetitor. Memang kalau harga itu rata-rata hampir sama ya, bersaing ya, terpaut mungkin antara 500 sampai 1000 rupiah. Tetapi ini pun juga berpengaruh terhadap konsumen. Karena apa? Karena kan ya kalau misalnya kita sudah jadi berada di posisi leader ya, berada di posisi leader, dan kompetitor kita itu mungkin challenger atau mungkin follower kita. Harga kita itu terpaut, misalnya harga kita 3.000, kemudian harga kompetitor kita hanya 2.500. Ini tetap ada pertimbangan khusus dari konsumen. Awalnya mungkin konsumen akan beralih ke yang 2.500, tetapi begitu mereka sudah eh, merasakan atau mengkonsumsi produknya, ternyata produknya itu tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan, mereka pasti akan kembali ke kita lagi. Nah, makanya ini harga penawaran pun kita juga harus bersaing. Atau kalau kita misalnya mau dengan harga yang tinggi dibanding kompetitor, berarti kita harus menjaga kualitas dari produk kita. Itu yang pasti. Dan meskipun kita mungkin akan sama dengan produk pesaing, kita pun juga tetap kualitas itu nomor satu, karena kualitas itu yang nantinya menjadikan kita itu akan dipercaya oleh konsumen, sehingga timbullah satisfaction konsumen atau loyalitas dari seorang konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian yang kelima itu competitive advantage, yaitu menunjukkan keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan pada segmen pasar target. Nah, misalnya keunggulan kualitas, harga, atau citra dari brand, citra dari merek kita sendiri. Nah, konsep penting yang digunakan biasanya apa? Asimetris. Nah, di sini kita harus benar-benar berpikir secara kreatif gitu dalam menciptakan produk kita, sehingga kita mungkin itu tadi kita mempunyai ciri khas tersendiri gitu, ciri khas tersendiri yang tentunya menjadikan seorang konsumen itu loyal terhadap produk kita. Kalau kita tidak memiliki ciri khas atau tes yang mungkin tidak bisa menjadikan kita itu unggul dibanding kompetitor, otomatis produk kita tidak akan mampu bersaing di lingkungan yang kompetitif tadi. Karena apa? Karena kita tidak memiliki keunggulan untuk dalam melakukan persaingan. Nah, yang kedua, first mover advantage. Jadi perubahan utama yang harus kita keunggulan dalam melakukan perubahan yang utama yang harus kita lakukan. Kalau misalnya manuver yang kita lakukan agar produk kita itu semakin digemari oleh masyarakat. Nah, kita harus melakukan manuver yang mungkin awalnya
kita akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi karena saya yakin mengalami rugi karena kan kita akan menciptakan keunggulan ini tadi, tapi begitu nanti kita sudah bisa mencapai target pasar atau market target, nah ini kita sudah tidak masalah, bahkan mungkin nanti kita begitu challenger kita atau follower kita mendiri produk kita bisa mengeluarkan produk-produk yang lain sesuai dengan apa yang kita unggulkan, sehingga otomatis itu akan apa ya, akan mengurangi persaingan kita di dalam produk kita yang utama tadi. Dan complementary research ini juga berpengaruh, jadi sumber daya komplementer pun juga berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Dan unfair competitive advantage, kadang-kadang ya di dalam keunggulan bersaing ini juga ada yang tidak fair. Nah, kita juga harus bisa membaca itu. Banyak orang-orang yang banyak para pebisnis yang saling menjatuhkan itu banyak sekali. Karena apa? Karena mereka ingin produk mereka itu dikenal oleh masyarakat lebih dibanding pesaing kita. Nah, mereka menggunakan kegiatan-kegiatan yang tidak fair atau tidak kompetitif itu tadi. Tapi biasanya nanti kalau sudah masyarakat itu sudah tahu apa mana produk yang berkualitas, mana produk yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka tidak akan berpaling dengan adanya unfair competitive advantage yang dilakukan oleh kompetitor yang lain. Dan leverage, ini rata-rata kan juga butuh pertimbangan yang pasti. Dan juga perfect market, jadi pasar yang benar-benar perfeksionis sesuai dengan apa yang kita inginkan itu kadang harus kita pikirkan. Karena apa? Tujuan kita itu tadi, kalau kita mau suatu leader ya berarti kita harus benar-benar memikirkan pasar yang seperti apa yang agar konsumen itu selalu mengkonsumsi produk kita tanpa berpaling ke produk lain, sehingga apapun masukan keluhan konsumen akan kita tampung dan akan kita tindak lanjuti, sehingga perfect market ini akan tercipta dengan sendirinya. Nah, yang berikutnya yaitu ini keterangannya tadi asimetris, yaitu exist wherever one participant in market has more research than other participant. Jadi biasanya banyak beberapa satu partisipasi itu bisa berpengaruh terhadap beberapa partisipan yang lain. Kita harus kita perhatikan secara maksimal. Perfect market yaitu market in which there are no competitive advantage. Jadi kadang jarang ya kita tidak perfect market itu berarti kan tidak ada kompetisi yang keunggulan kompetisinya, tapi kan jarang ada yang hal seperti itu, pasti ada. Jadi kita harus, kalau perfect market makanya harus sesuai dengan apa yang kita planning di awal gitu. Kemudian first mover advantage itu tadi yang saya competitive market advantage for a firm that ratio from being the first into a marketplace with a serviceable product or service. Jadi mereka berusaha menjadi seorang yang paling utama tadi. Saya harus yang paling utama, yang paling pertama pada saat nanti mengenalkan produk kita. Jadi yang tentunya menjadi apa yang harus kita perhatikan. Competitive advantage jelas keunggulan bersaingnya, dan leverage yaitu ketika perusahaan itu menggunakan when a company use its competitive advantage to achieve more advantage in surrounding market. Mereka membanding-bandingkan sounding misalnya mereka mencari kira-kira seperti apa sih pasar yang diinginkan oleh konsumen, atau bahkan yang sudah dimasuki yang sudah ada kompetitornya, yang sudah dimasuki oleh para kompetitor kita, sehingga kita bisa mencari kira-kira yang seperti apa yang nanti bisa kita masukkan di situ. Komplementer yaitu barang-barang komplementer yang tentunya membantu kita di dalam merehab barang-barang yang ada. Unfair yang tadi saya katakan, banyak kompetitor itu yang menggunakan cara-cara yang tidak fair, sehingga kita harus bisa
bisa mengantisipasi kejadian-kejadian semacam ini agar kita itu tetap solid, tetap unggul di produk yang sesuai. Kemudian 6, market strategi atau strategi pemasaran. Itu menunjukkan rencana yang dibuat untuk mengenalkan dan mempromosikan produk atau jasa yang menarik perhatian konsumen di segmen pasar target. Nah, ini kita benar-benar harus tahu strategi apa yang kita gunakan. Di sini merinci intensitas perusahaan memasuki pasar dan mempengaruhi konsumen. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi konsumen? Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan promosikah? Promosinya itu saya entah diskon entah apa, sesuai dengan apa yang bisa menarik konsumen, bisa menarik target pasar itu tadi. Agar apa? Agar konsumen semakin loyal terhadap produk kita. Dan konsep bisnis terbaik juga akan gagal jika kurang tepat dalam memasarkan ke konsumen potensial. Nah, ini meskipun ya strategi pasar yang kita gunakan itu sudah semaksimal mungkin, tetapi kalau kita menggunakan konsep bisnis itu meskipun konsepnya terbaik, tapi kadang-kadang juga gagal kalau kita tidak tepat dalam memasarkannya kepada konsumen potensial. Kalau kita sudah mati-matian ini membangun promosi semaksimal mungkin, kemudian membangun saluran distribusinya, kemudian membangun semuanya sudah kita buat semaksimal mungkin sehingga customer itu akan tertarik kepada kita, tetapi kemudian kita memasarkannya kepada konsumen yang salah. Nah, ini otomatis akan sia-sia. Nah, kita harus tahu konsumen potensial kita. Makanya tadi pada saat kita mungkin menawarkan produk, pada saat kita melakukan riset market atau melakukan riset pemasaran itu, kita juga harus tahu kira-kira apa sih yang diinginkan konsumen yang seperti apa sih yang menginginkan produk kita. Nah, begitu nanti kita luncurkan produk kita, kemudian kita ada masukan-masukan dari konsumen mengenai mungkin kelebihan kekurangan dari produk kita. Nah, kalau kita sudah menerapkannya itu di pasar yang benar, otomatis strategi pemasaran kita tidak akan salah. Dan yang ketujuh itu organizational development atau membangun organisasi. Yaitu di sini menunjukkan jenis struktur organisasi dan pengembangannya dalam menjalankan rencana bisnis. Memang pembangunan organisasi atau pengembangan organisasi ini harus apa ya? Kita harus tahu jenis struktur organisasinya. Kalau kita tidak tahu ya percuma. Karena apa? Kalau jenis struktur organisasi dan pengembangannya itu dalam menjalankan rencana bisnisnya sudah sesuai tadi, kita tinggal menjalankannya. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, ya berarti kan kita harus merubah struktur organisasinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan juga di situ menggambarkan mekanisme kerja organisasi. Ini jelas ya, kadang-kadang struktur organisasi yang sangat rumit itu kadang-kadang juga tidak membantu suksesnya atau berhasilnya suatu perusahaan. Karena dengan rumitnya organisasi, di situ strukturnya itu sangat banyak sekali. Itu kadang-kadang malah justru menjadikan kita kesulitan di dalam melakukan mungkin melakukan perubahan, melakukan pendistribusian atau melakukan inovasi terhadap produk kita. Nah, makanya kadang-kadang perusahaan itu ada yang mempunyai struktur organisasi hanya sedikit, hanya mungkin pemilik, kemudian bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi sudah selesai. Itu. Nah, itu nanti bagian sumber daya manusia hanya ada 4 atau 5 jenjang yang itu nanti isinya bisa mencakup keseluruhannya. Dan terdekomposisi dalam departemen fungsional. Nah, ini kadang-kadang pengembangan organisasi itu kita juga harus mengetahui departemen fungsionalnya. Jadi situ fungsinya sebagai apa, harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan perkembangan organisasi juga mengarah perubahan dari generalisasi menuju spesialisasi. Memang yang semua itu mungkin biasa general ya, saya umum gitu kan. Akhirnya
menuju ke spesialisasi. Makanya timbul customisasi tadi. Dan yang terakhir yaitu manajemen tim. Itu manajemen tim menunjukkan latar belakang dan motivasi pimpinan yang menggerakkan timnya. Nah, syarat tim manajemen yang kuat itu dapat mewujudkan model bisnis itu terlaksana dengan baik. Nah, kalau kita sudah membangun model bisnis yang baik, tapi ternyata manajemen timnya tidak bisa bekerja tidak bisa bekerja dengan baik, ya percuma, gitu kan. Dan dapat memberikan kredibilitas pada investor eksternal. Nah, kalau kita manajemen timnya sudah solid, kita bisa memberikan kredibilitas terhadap para investor eksternal kita khususnya. Karena apa? Investor itu akan percaya terhadap perusahaan kita kalau kredibel mengenai tim manajemen ini benar-benar kredibel sekali, sehingga mereka akan oh ya ternyata mereka benar-benar sudah terstruktur, istilahnya begitu kan, terstruktur secara manajemen. Mereka akhirnya nyaman-nyaman saja para supplier ini memberikan suplai bahan bakunya terhadap perusahaan kita. Kemudian memiliki pengetahuan pasar yang lebih spesifik. Ya, memang seorang manajemen tim itu harus tahu ya pengetahuan pasar itu harus mereka spesifik sekali. Jadi bukan hanya oh sekarang yang berkembang misalnya kita dunia fashion ya, yang berkembang itu kita mengarah ke K-pop. Nah, K-pop itu yang seperti apa? Mau istilah bajunya yang kumbrang kah? Setelah kumbrang nanti ada perintilan-perintilan apanya itu kita harus benar-benar tahu. Jangan hanya K-pop itu pokoknya yang identik dengan besar, kemudian soft warnanya sudah titik. Kita tidak tahu ternyata ada ciri khas tersendiri, misalnya harus ada aksesoris yang menunjukkan inilah ciri khas K-pop gitu. Jadi kita harus benar-benar pengetahuan pasar itu benar-benar spesifik. Jadi mulai dari produk, kemudian tren pasar, kemudian konsumennya kita harus tahu benar, kemudian kondisi pasar pun kita juga harus paham. Kalau tidak paham, otomatis kita akan mengalami kerugian atau kemunduran. Kemudian yang berikutnya itu memiliki pengalaman penerapan rencana strategis. Artinya kita harus memiliki pengalaman dalam menerapkan rencana bisnis kita, bukan hanya pandai di dalam merancang atau merencanakan bisnis, tapi kita juga harus bisa menerapkannya rencana tadi sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Seandainya kita terapkan, ternyata mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang pas atau kurang baik, kita bisa evaluasi. Nah, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita yang perlu kita garis bawahi. Penerapan rencana bisnis itu harus sesuai dengan apa yang kita rancangkan di awal. Kalau tidak, nanti akan mengganggu evolusi dari bisnis kita. Dan ada 8 elemen kunci dari model bisnis. Key element of business model yaitu value proposition, tadi sudah ada, kemudian revenue model, market opportunity, competitive environment, competitive advantage, market strategy, organization development, management team. Key questionnya apa? Kalau value proposition itu why should the customer buy from you? Apa sih yang ingin dibeli oleh customer dari kita? Kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, ya bagaimana kita bisa berkembang di pemasaran kita. Kita harus tahu apa sih yang diinginkan oleh customer mengenai produk kita. Dan how will you earn money? Bagaimana kita mengelola uangnya itu tadi, mengelola modal ya, mengelola modal. Dan what marketplace do you intend to serve and what is its size? Marketplace yang seperti apa sih yang akan kita layani? Kemudian apa sih ukurannya yang seperti apa atau gambarnya yang bagaimana? Kita harus tahu juga. Dan who else occupies your intense market space? Space marketnya itu yang seperti apa? Siapa saja yang akan kita yang akan kita layani. Dan what special advantage does your firm bring to the marketplace? Apa sih keunggulan spesialnya yang bisa kita
berikan atau kita bawa di market space tadi. Kemudian how do you plan to promote your product or service to attract your target audience? Apa sih promosi apa ya mengenai produk atau layanan yang kita tawarkan kepada target kita? Apa? Apakah mungkin dari mungkin apa ya kelebihannya atau mungkin eh, layanannya kita harus benar-benar kita pikirkan secara maksimal gitu. Jadi sehingga apa yang kita inginkan itu nanti akan bisa sesuai dengan perencanaannya tadi, penerapan perencanaan. Dan what kind of experience and background are important for the company leaders to have? Apa yang harus kita miliki baik secara apa ya performance atau ke pengetahuan ataupun juga background yang mungkin sangat penting dari perusahaan yang kita miliki. Saya kalau kita ingin menjadi leadernya, saya berusaha untuk menjadi sebuah perusahaan yang paling awal atau the first tadi yang pertama kita dijadikan role model oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita kira kita memiliki keunggulan apa sih, kemudian background apa yang sangat yang penting yang bisa membantu kita untuk bisa solid di pasar. Nah ini 8 kunci ini yang harus kita pegang agar apa? Agar bisnis kita itu bisa berjalan atau berkembang dengan maksimal. Kemudian peningkatan pemodalan. Peningkatan pemodalan itu merupakan fungsi penting bagi founder, bagi bisnis startup agar mampu mendanai pengembangan dari pengoperasian awal atau pilot run sebelum tercapai masa modal kembali atau impas atau payback periods. Nah ini kita harus tahu ya, saya seorang pemilik atau founder ini harus tahu kira-kira fungsi apa sih yang penting di dalam permodalannya agar kita bisa mendanai dalam pengembangan ataupun pengoperasian mengenai produk kita. Saya di pengoperasian awal atau pilot run, kalau kita di awalnya saja kita sudah salah, otomatis nanti kita akan kesulitan di dalam mencapai masa modal kembali, impas atau minimal impas ya, atau payback periodnya itu impas minimal. Syukur-syukur kita mungkin memiliki keuntungan yang signifikan. Dan kegagalan permodalan atau kehabisan modal itu merupakan program krusial bagi para wirausaha yang berisiko terhadap upayanya untuk membangun dan mempertahankan usahanya. Nah ini memang kalau istilah permodalan itu kita itu harus benar-benar memanagenya semaksimal mungkin agar apa? Agar nanti kita tidak mengalami kerugian, karena memang permodalan itu kalau kita sudah gagal itu otomatis kita akan mengalami kerugian yang sangat besar sekali dan kita akan bangkit itu seakan-akan sulit, sehingga kita butuh waktu lama, butuh strategi yang baru dan kita harus merancang dari awal. Nah kalau kita misalnya mungkin kegagalannya itu mungkin hanya sedikit, kita bisa evaluasi apa sih yang perlu kita perbaiki. Kemudian seed capitalnya yaitu ada saving, credit card advances, kemudian home equity loans, dan collective funding from family and friend. Nah ini bisa dari simpanan kita dan kita menggunakan kredit, kemudian kita menggunakan pembiayaan juga mungkin kita bisa pinjam teman dan lain sebagainya. Kan tradisional short yaitu inkubator, commercial banks, kemudian angel investor, venture capital firm, strategic partner dan lain sebagainya. Kemudian ada crowdfunding. Nah itu jumpstart our business startup atau biasa disebut dengan jobs ads. Nah, peningkatan permodalannya di seed capital ini tadi saya gambarannya semacam ini. Jadi kita harus benar tradisional short, include inkubator, commercial bank, angel investor, venture capital, firms and strategic partner. Ini harus benar-benar diperhatikan. Di situ ada inkubator yang seperti apa, kemudian
Commercial bank itu yang bagaimana, angel investor yang seperti apa, venture capital investor juga harus kita pahami semaksimal mungkin, termasuk strategi partnernya. Jadi kita harus kalau yang tradisional harus istilah banyak ya yang harus kita pelajari, tapi kalau yang seed capital maupun crowdfunding sesuai dengan digital, jadi kita tidak begitu apa ya, tidak begitu berpikir mengenai inkubatornya, mengenai komersial banknya. Nah, kalau seed ya kan udah typically as entrepreneur ya di situ ya, typically dari entrepreneur personal yang tentunya mereka memiliki simpanan, kemudian kredit card, advance, kemudian home equity loans, atau saya benar-benar yang mereka mungkin mitra kerja yang sesuai dengan apa yang mereka miliki, kemudian bahkan juga dari keluarga, teman dan lain sebagainya. Dan model bisnisnya, nah ini B2B model, B2C model atau retailer, versi online dari retailer tradisional. Revenue model yaitu merupakan penjualan atau sales. Dan variasinya ada virtual merchants dan brick and clicks, katalog merchants, manufaktur direct. Nah, ini kalau model B2C, business to consumer ya, ini modelnya e-tailer, misalnya penjualan secara langsung. Jadi retailer tradisionalnya berarti kita harus virtual merchant dengan cara virtual, brick and clicks. Tinggal kita melakukan browsing, kemudian kita klik katalog merchant, kita membuat katalog, kemudian manufaktur direct. Dan hambatan kecil bagi pemain baru untuk masuk ke model ini, karena kan apa ya, mudah ditiru gitu kan kalau misalnya B2C ini. Jadi mereka memiliki hambatan yang kecil bagi para pemain-pemain baru dalam masuk model yang B2C ini tadi. Dan kalau B2C yang model community provider, kalau tadi e-tailer yang community provider, yaitu biasanya menyediakan lingkungan online, yaitu social network, bagi mereka yang mempunyai kemiripan, yaitu misalnya hobi, keilmuan, pekerjaan dan lain sebagainya. Peminatan ya, jadi misalnya hobi, keilmuan, pekerjaan, dan untuk bertransaksi, berbagi informasi dan berkomunikasi. Contohnya apa? Ada Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest dan lain sebagainya. Ini mereka kan benar-benar memiliki keminatan ya. Nah, itu kan banyak yang minat, apa Twitter juga seperti itu, Pinterest apalagi. Dan revenue model biasanya ini hybrid yang menggabungkan advertising, subscription, sales, transaction fee, dan lain sebagainya. Hybrid itu yang kita lakukan ini kan ada subscription, ada advertising juga, ada transaction fee dan lain sebagainya. Kemudian kalau model B2C yang content provider, konten digital di laman web itu ada news, ada music, kemudian ada video, ada text, ada artwork. Jadi seni ya, pekerja seni. Dan revenue model itu ada subscription, pay per download atau micro payment, advertising, affiliate, referral. Ini revenue modelnya. Kemudian variasinya apa? Syndication, web aggregator. Dan kalau B2C yang model portal, ada search engines didukung dengan paket terpadu antara konten dan layanan. Nah, revenue modelnya seperti apa? Advertising, referral fees, transaction fees, subscription. Variasinya ada horizontal, general, vertikal, spesialis, atau portal, short. Nah, ini yang saya sesuai dengan jenis-jenisnya atau model-modelnya. Kemudian kalau transaction broker, itu proses transaksi online bagi konsumen. Ada primary value proposition, itu saving time and money. Kemudian revenue modelnya, transaction fees. Jenis industri yang menggunakan model ini biasanya apa? Financial service, travel service, job placement service. Pembiayaan atau dunia financial, keuangan, layanan keuangan itu mereka menggunakan transaction broker ini. Karena apa? Mereka di situ ada proses transaksi online bagi konsumen, makanya timbul m-banking dan lain sebagainya. Ini saya gitu, travel job juga begitu, mereka kan tinggal pilih apa seperti yang mereka lakukan, saving time dan money. Mereka membutuhkan
menyimpan mengenai waktu dan uangnya. Dan model bisnis yang market kreator di sini menciptakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual itu dapat bertemu dan bertransaksi. Contohnya Priceline, eBay, dan model revenue modelnya transaction fees, fees to merchant for access. Dan kalau model service provider itu paket layanan online, contohnya Google Maps, Gmail, dan lain sebagainya. Value propositionnya apa? Valuable, convenience, time saving, low cost, alternative to traditional service provider. Dan revenue modelnya ada sales of service, kemudian subscription fees, advertising sales, sales of marketing data, jadi sales of services. Jadi pelayanan penjualannya, kemudian subscription fees, fee dari subscribe, advertising, promosinya, sales of marketing data, penjualan dari data penjualannya, seperti apa, kita harus tahu. Jadi masukan modelnya semacam itu. Kemudian yang model bisnis B2B, tadi kan B2C ya, sekarang B2B, business to business. Ada e-distributor, yaitu versi online dari toko retail dan grosir, MRO goods, kemudian indirect goods, contohnya Grainger.com. Di sini dimiliki oleh satu perusahaan yang melayani banyak perusahaan pengguna. Jadi seorang pebisnis itu memiliki satu perusahaan, tapi dia melayani beberapa banyak perusahaan yang membutuhkan produk-produk yang mereka inginkan. Nah, revenue-nya apa? Sales of goods. Jadi penjualan barang-barang ya sesuai yang mereka inginkan. Jadi makanya di sini mereka bisa dikatakan toko retail dan grosir. Jadi grosir itu kan berarti kan mereka melayani semua produk, gitu kan, melayani produk. Bahkan MRO goods juga sama, indirect goods juga sama. Nah, kalau B2B yang model e-procurement yaitu membuat pasar digital di mana partisipan itu bertransaksi secara indirect goods. Yaitu contohnya Ariba. Itu merupakan penyedia layanan B2B atau penyedia layanan aplikasi, application service provider, atau ASP. Kemudian penerimaan modelnya seperti apa? Service fees, supply chain management, dan fulfillment service. Ini yang bisa penerimaan modelnya seperti itu. Kemudian model B2B yang berikutnya itu exchange atau pertukaran ya. Itu memiliki cara independence atas vertical digital marketplace untuk direct inputs. Revenue modelnya atau penerimaan modelnya itu transaction commission fees, yaitu dengan cara membuat kompetisi yang kondusif antar supplier. Karena kan pertukaran ya, kemudian banyaknya kecenderungan yang menginginkan supplier akan bersaing harga, kemudian banyak exchange yang berkurang drastis. Kalau misalnya mereka menginginkan persaingan, supplier itu menginginkan agar harga itu bersaing, maka akan mengalami pengurangan tentang pertukaran itu sendiri. Drastis karena apa? Ini di sini tidak bisa mempengaruhi seseorang mengenai bersaing harga ya, karena kan mereka hanya menawarkan kualitas gitu kan. Di exchange itu menawarkan kualitas, bukan harga. Jadi harga itu tidak bisa bersaing. Nah, kemudian yang model industri konsorsia itu yang memiliki secara industri atas vertical digital marketplace terbuka untuk memilih suppliernya. Contohnya EcoStar, yaitu ExoStar itu lebih unggul daripada exchange karena apa? Disponsori oleh pemain industri besar dan juga memperkuat perilaku pembelian tradisional. Dan penerimaan modelnya apa? Transaction commission sama dengan yang di exchange tadi. Tapi yang membedakan di sini kalau exchange tadi mereka membuat kompetisi yang kondusif antar supplier, tapi kalau di industri konsorsia ini mereka memperkuat perilaku pembelian tradisional. Kemudian B2B yang private industrial networks, yaitu jaringan digital yang digunakan untuk berkoordinasi antar perusahaan untuk menjalankan bisnis bersama. Contohnya Walmart,
network or suppliers. Dan biasanya mereka melibatkan pihak eksternal dalam sistem internal perusahaannya. Dan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan jaringan dapat ditutupi oleh efisiensi produksi dan distribusinya. Kemudian penunjang dari e-commerce, di sini ada infrastrukturnya, player ya. Kemudian hardware-nya ada IBM, HP, Dell, Oracle dan lain sebagainya. Kemudian software-nya ada Microsoft, ada Red Hat, Linux, kemudian Apple. Kemudian kalau cloud provider-nya ada Amazon Web Service, Rackspace, Google, IBM dan sebagainya. Hosting service-nya ada Rackspace, ada Web Intellect, One and One Internet, HostGator, Hostware dan sebagainya. Jadi ini saya domainnya ada, kemudian konten delivery networknya, set desainnya, e-commerce, platform provider, mobile commerce hardware platform, dan mobile commerce software platform, streaming, rich media, online video, security and encryption, payment system itu ada semua. Kemudian juga ada web performance management, comparison engine, feed or marketplace management, customer relationship management, order management, fulfillment, social marketing. Di situ semua sudah ada ya, playernya, pemainnya sudah ada semua. Jadi kita tinggal kita sesuaikan dengan bisnis yang kita bangun. Jadi kalau kita sudah bisnis yang kita bangun itu tahu apa yang kita gunakan, kita tinggal terapkan apa yang ada di sini sesuai dengan infrastruktur yang kita miliki, sehingga tinggal di setting saja. Kemudian pengaruh dari e-commerce pada bisnis, yaitu ada trade of substitusis produk. Di sini memang apa ya, pengaruh e-commerce itu sangat tinggi sekali, bargaining power of supplier. Jadi peringatan awal terhadap kekuatan daripada supplier, dan rivalry among existing competitor, adanya kompetisi yang sangat ketat gitu ya, saya begitu. Kemudian bargaining power of buyer, dari penjualan pun juga ada bargainingnya. Kemudian barriers to entry, biasanya ada apa ya, ada batasan untuk mereka bisa memasuki e-commerce pada bisnis ini. Kemudian rantai nilai industrinya atau industri value chains merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh supplier, manufaktur, transporter, distributor, dan retailer yang mengolah bahan baku dan tentunya menghasilkan produk akhir atau barang dan jasa. Dan internet mengurangi biaya dan waktu pertukaran informasi dan transaksi lainnya. Dan teknologi juga memberikan efisiensi operasional lebih tinggi, biaya atau harga lebih murah, dan nilai tambah lebih unggul bagi konsumen. Nah, gambarnya seperti ini, ada supplier, kemudian manufakturnya itu ada supply chain management system, kemudian di situ ada distributornya, ada inventory management system, kemudian ada retailernya, ada efficient customer response system, dan ada transporternya. Nah, jadi manufaktur ke transporter itu transportation management system, gitu, alternatif direct channel, menggunakan web dan sebagainya, baru sampai ke customernya. Kemudian rantai nilai perusahaan atau firm value chain itu merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan perusahaan untuk membuat produk akhir dari bahan baku, dan setiap tahap proses itu memberikan nilai tambah terhadap nilai perusahaan tersebut. Dan pengaruh teknologinya itu meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan efisiensi produk, mendukung koordinasi antar tahap proses dalam rantai nilai secara serentak. Rantai nilai perusahaannya, administration, human resource information system, procurement, finance atau accounting, itu secondary activities dan primary activities. Jadi ada yang utama dan yang berikutnya, atau secondary, primer dan sekunder. Itu inbound logistik, operation, outbound logistik, kemudian sales and marketing, kemudian after sales and marketing. Jadi meskipun ada apa ya, operasinya bagaimana, kita mau dalam logistik dalam seperti apa, logistik luarnya yang bagaimana, kemudian ada penjualan dan pemasarannya, kemudian ada juga
after sales service, jadi ada apa ya, jaminan atau garansi istilahnya begitu. Nah ini kita harus bisa pahami agar model bisnis kita bisa sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian jejaring nilai perusahaan atau firm value webs, yaitu mengilustrasikan sistem terpadu bisnis dalam jaringan. Kemudian penggunaan teknologi internet untuk menunjang koordinasi antara nilai perusahaan dan mitra bisnis. Berkoordinasi dengan supplier terkait, keberlangsungan produksi membutuhkan sistem manajemen rantai pasok berbasis internet. Nah, jaringan seperti ini, firm atau industri, kemudian mereka harus saling timbal balik ya dengan strategic alliance and partner firm, jadi strategi aliansi dan perusahaan partner. Dan direct supplier juga harus ada timbal balik. Di situ ada supply chain management system. Kemudian ada customer juga harus ada timbal balik, dan indirect supplier atau MRO yang benar-benar kita butuhkan, sehingga apa nanti perusahaan ini jaringannya itu tidak akan terputus gitu ya. Jadi selalu terhubung dengan strateginya, terhubung dengan suppliernya, terhubung dengan indirect suppliernya, terhubung dengan customernya. Nah, strategi bisnisnya, strategi bisnis merupakan sejumlah rencana untuk mencapai pengembalian jangka panjang superior dari pemodalan yang diinvestasikan pada perusahaan bisnis atau menghasilkan profit dalam lingkungan persaingan dalam jangka panjang. Di sini ada 5 strategi generik, yaitu product atau service differentiation, cost competition, scope, fokus, customer intimasi. Kalau strategi bisnisnya yaitu making product and service unique and different in order to distinguish them from those competitor ya. Jadi kalau untuk differentiation atau diferensiasinya seperti itu. Jadi contohnya Warby Parker. Kemudian kalau untuk biaya kompetisinya itu offering product and service at a lower cost than competitor. Jadi kita harus lebih rendah dibanding kompetisi kita dalam harga produk dan servisnya. Contohnya Walmart. Dan untuk scope-nya competing in all market around. Jadi secara global, lokal dan sebagainya, regional. Contohnya Apple. Kemudian fokusnya, kalau fokusnya itu contohnya di situ bonobos.com atau men's clothing ya. Kemudian untuk customer intimasinya developing stories with customer, ya contohnya Amazon, Netflix itu kan benar-benar intimate sekali dengan customernya gitu ya. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar terhubung secara eksklusif istilah begitu gitu, Amazon dan Netflix contohnya. Kiranya sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ini dalam menyampaikan materi kurang berkenan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.